Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Faturrahman. Saya akan membahas materi geologi struktur dan relevansinya terhadap pertambangan. Di sini saya akan membahas tentang materi deformasi batuan, struktur primer dan sekunder, gaya geologi, strike dan dip, sampai keterkaitannya dengan teknologi pertambangan. Dan yang kedua yaitu definisi sesar, perbedaan sesar dan lipatan, komponen dasar, strike, dip, dan jenis-jenis sesar dan gaya pembentukannya, mekanisme terbentuknya, sesar struktur, zona besar, dampak keberadaan besar, potensi bahaya dalam tambang, metode identifikasi sesar, dan relevansi terhadap pertambangan dan studi kasus pertambangan. Yang kedua yaitu struktur geologi. Yang pertama ada struktur primer, yaitu struktur yang terbentuk saat batuan masih dalam proses pembentukan. Contohnya yaitu perlapisan, cross beading, grade beading, dan struktur vesikular. Terbentuknya saat sedimentasi atau pembengkuan magma. Yang kedua yaitu struktur sekunder, struktur yang terbentuk setelah batuan mengalami deformasi. Contohnya yaitu lipatan, sesar, kekar, cleavage terjadi akibat tekanan tektonik. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu strike dan dip. Strike yaitu yang pertama, strike adalah garis perpotongan antara lapisan batuan dengan bidang horizontal. Yang dip yaitu adalah sudut kemiringan lapisan batuan terhadap bidang horizontal, terdiri dari sudut dip dan arah dip. Komponen dasar strike dan dip. Yang pertama yaitu ada garis strike, dan yang kedua ada arah dip, dan yang ketiga yaitu besar sudut dip. Masuk ke materi yang selanjutnya, keterkaitan dengan teknologi pertambangan. Strike dan dip sangat penting dalam perencanaan tambang terbuka, yaitu untuk menentukan arah lereng dan menghindari longsoran. Dan yang kedua yaitu tambang bawah tanah untuk menentukan arah terowongan dan menghindari zona lemah. Dan yang ketiga yaitu geoteknik tambang, yaitu untuk analisis kestabilan lereng, rancangan penyanggaan. Software yang digunakan biasanya yaitu Surfac, Datamine, Roseation, dan Liverock. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu sesar dan lipatan. Definisi sesar yaitu sesar adalah rekahan pada batuan yang mengalami pergeseran. Sesar adalah rekahan di mana terjadi perpindahan relatif dua blok batuan. Definisi lipatan. Lipatan adalah pembengkokan lapisan batuan akibat tekanan kompresi. Yang C yaitu perbedaan sesar dan lipatan. Kalau sesar terjadinya patahan, kalau lipatan tidak terjadi patahan. Kalau sesar ada pergeseran blok, kalau lipatan hanya pembengkokan. Kalau sesar umumnya akibat shear, kalau lipatan umumnya akibat kompresi. Jenis-jenis sesar. Yang pertama, sesar normal. Terjadi akibat gaya tarikan tension. Dan yang kedua yaitu sesar naik. Terjadi akibat kompresi. Dan yang ketiga yaitu sesar mendatar. Terjadi akibat gaya geser. Yang selanjutnya yaitu mekanisme terbentuknya sesar. Yang pertama yaitu akumulasi tegangan tektonik. Yang kedua, batuan mengalami deformasi elastis. Yang ketiga, tegangan melebihi kekuatan batuan. Dan yang keempat yaitu terjadi patahan dan pergeseran. Struktur zona sesar. Zona sesar besar terdiri dari yaitu yang pertama bidang sesar, gauge,
materi hancur, zona breksi, dan damage zone. Zona ini sangat lemah dan berbahaya dalam tambang. Dampak keberadaan sesar dalam tambang yaitu dampak negatifnya yaitu longsor, lereng, runtuhan atap tambang bawah tanah, masuknya air tanah, gas berbahaya, dan gempa lokal. Metode identifikasi sesar yaitu yang pertama menggunakan pemetaan geologi lapangan, yang kedua pengukuran strike dan dip, yang ketiga yaitu geofisika, yang keempat core logging, pengeboran, yang kelima yaitu analisis citra satelit, dan yang keenam LIDAR. Relevansinya terhadap pertambangan, sesar biasanya menguntungkan menjadi jalur mineralisasi tempat endapan emas hidrotermal. Kalau yang merugikan yaitu membelah cadangan, menyebabkan ketidakstabilan lereng, dan membutuhkan biaya penyanggaan tambahan. Studi kasusnya yaitu contoh kasusnya kasus tambang PT Freeport di Indonesia. Struktur sesar mengontrol jalur fluida hidrotermal, zona kaya tembaga dan emas, dan perencanaan tambang bawah tanah deep ore zone. Kesimpulannya yaitu yang pertama, deformasi batuan dipengaruhi gaya kompresi tarikan dan geser. Yang kedua, struktur primer terbentuknya pada saat pembentukan batuan. Yang ketiga yaitu struktur sekunder terbentuk akibat deformasi. Yang keempat, strike dan dip penting dalam perencanaan tambang. Yang kelima yaitu sesar dan lipatan adalah hasil utama deformasi. Dan yang keenam yaitu sesar dapat menjadi jalur mineralisasi sekaligus zona bahaya. Dan yang ketujuh yaitu identifikasi struktur sangat penting dalam teknologi pertambangan modern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan